wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita membahas qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, dan kita sudah menjelaskan dengan panjang lebar kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka malam ini kita akan membahas kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Menarik kisah Nabi Allah Lut ini, apalagi dihubungkan dengan satu gerakan orang-orang yang menyimpang dalam seksual mereka, atau dikenal dengan LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender, yang subhanallah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulu penyakit ini hanya ada di negeri Sodom saja, dan itu pun Allah hancurkan. Tapi akhir-akhir ini hampir di semua negara-negara barat mereka sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Bahkan di negara kita sendiri, orang-orang yang punya penyimpangan seperti ini semakin berani. Kita ingat dulu saya baca berita itu, ada di media bahwa LGBT melawan seorang pemimpin daerah ketika berencana merazia mereka. Bahkan di tempat kita saja di Batam ini subhanallah, banyak sekali kan tongkrongan-tongkrongan mereka, tempat mangkal mereka bahasanya, dan ini sangat meresahkan. Bahkan saya terbaca juga bahwa sampai PBB mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menyebarkan penyimpangan ini hampir di semua negara, termasuk juga mungkin negara kita. Yang anehnya kemudian muncul pula isu-isu bahwa LGBT ini bukan sebuah penyimpangan, bahkan harus dirangkul, disayangi, diakui keberadaan mereka. Padahal bukan hanya Al-Quran dan Sunnah yang merupakan kitab suci kita umat Islam. Bahkan kalau kita mengacu kepada perjanjian lama atau dikenal dengan Taurat, maka perjanjian lama juga kalau kita baca itu sangat mengutuk perbuatan ini. Bahkan dalam Islam terang-terangan tidak ada satupun ulama, baik ulama salaf ataupun khalaf, yang membenarkan perbuatan ini. Bahkan mereka sepakat haram. Mereka hanya berselisih soal masalah hudud saja, kira-kira hukuman yang pantas seperti apa. Tapi kalau haramnya tidak diperselisihkan para ulama, semua madhab sepakat, mulai dari zaman dulu sampai hari ini. Bahkan
Di dalam Al-Quran sendiri, kalau kita mengacu kepada surah Al-Hujurat, pada ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu hanya ada dua jenis saja, kalau tidak laki-laki, perempuan. Ini nas Al-Quran. Tidak ada yang kemudian menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Ada dalam fikih itu dibahas yang disebut dengan khuntha namanya. Khuntha itu artinya bayi yang lahir kemudian memiliki dua alat kelamin, satu kelamin laki-laki, satu kelamin perempuan. Dan para ulama membahas soal kalau seandainya terlahir memiliki dua kelamin, maka mana yang mendominasi dari dua kelamin itu? Kalau yang mendominasi kelamin laki-laki, maka dia boleh menjadi imam salat karena dia laki-laki, tinggal membuang yang satunya. Yang jadi perselisihan para ulama itu, kalau seandainya dua-duanya mendominasi, artinya dua-duanya berfungsi 50-50 umpamanya. Kelamin laki-lakinya berfungsi laki-laki, kelamin perempuannya pula berfungsi perempuan. Ini yang disebut dengan khuntha muskil dalam bahasa fikih itu. Maka orang yang seperti ini difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa orang seperti ini tidak boleh jadi imam salat karena dikhawatirkan dia perempuan. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyarankan bahwa orang seperti ini cukup salat di rumah. Karena kalau dia ke masjid bingung dia mau ikut saf siapa tuh. Laki-laki tapi separuh perempuan, mau ikut seperempuan separuh pula laki-laki. Walaupun ada sebagian para ulama diletakkan di tengah, jadi ini perempuan, laki-laki ada di tengah-tengah dia. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu namanya khuntha muskil. Dan kalau dia menikah pun dianggap tidak sah pernikahannya, karena kalau seandainya dia menikah dengan laki-laki, khawatir dia perempuan. Sampai seperti itu ulama membahas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihat sejarah, nanti kita akan jelaskan sejarah kaum Lut walaupun pernah saya jelaskan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang kemudian mereka membiarkan kaum yang menyeleweng dari segi seksual mereka, atau kita kenal dengan LGBT. Hakikatnya mereka sebenarnya sedang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Sodom. Sampai tidak ada dalam Al-Quran azab yang paling besar yang dikisahkan oleh Al-Quran itu melebihi kaum Sodom. Luar biasa azabnya. Kalau sekarang kita melihat di negeri kita ini, banyaknya gempa, tsunami, angin puting beliung dan macam-macam lah yang kita dengar di belahan daerah di negeri kita Indonesia ini. Manusia ini terkadang terbelah menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwa azab itu turun, itu tidak ada hubung kait dengan maksiat manusia. Itu memang sudah hukum alam bahwa di bawah lautan itu ada lempengan atau macam-macam lah istilah mereka, kemudian bergeser sehingga mengakibatkan gempa sekian liter, kemudian tsunami atau macam-macam. Tapi ada sebagian yang lain, dan ini yang kita yakini berdasarkan surah Rum ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un.
telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Jelas di sini Allah katakan telah nampak kerusakan, mungkin berupa bencana alam yang kita kenal dengan gempa, dengan tsunami, banjir dan begitu seterusnya, baik di daratan ataupun di lautan. Itu disebabkan karena apa? Perbuatan tangan manusia. Kurang jelas apa lagi? Berarti ada hubung kait bencana itu dengan maksiat. Berdasarkan surah Rum ini ayat 41. Supaya apa? Tentu ada hikmah di balik bencana itu. Allah katakan supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian kita hendak membahas tentang kisah sejarah kaum Lut ini. Karena disadari atau tidak, perbuatan mereka yang seolah-olah mendapatkan angin hari ini, sampai dulu ada pemilihan Ratu Gay, kita kenal dulu kan, sampai heboh di media itu sangat diapresiasi, ditonton banyak orang pula, masuk media pula. Bahkan kalau kita lihat di televisi gitu kan, kadang ada penyiar yang gemulai atau film-film kartun atau apa kan gitu ya, seolah-olah itu mengajak manusia untuk ikut gaya mereka. Padahal saya juga terbaca bahwa secara kesehatan penyakit ini menular, walaupun mungkin tidak secara virus ya, tetapi mungkin kebiasaan, gaya dan begitu seterusnya. Bahkan kalau tidak salah di Lombok atau di mana itu ada isu anak-anak sekolah itu sampai dikasih hadiah jam, tas atau apa gitu, dalam waktu yang singkat kemudian anak-anak itu yang laki-laki sudah pakai lipstik pula dia. Ini sudah menyasar ke anak-anak kan begitu. Yang lebih parahnya lagi, kemudian mereka berlindung di bawah HAM. Jadi kalau seandainya kemudian kita mengutuk perbuatan seperti itu, padahal kita mengutuk itu berdasarkan kitab suci yang kita yakini, dan juga berdasarkan arahan-arahan para ulama sejak dulu mereka mengutuk perbuatan ini. Tapi akhir-akhir ini kemudian mereka berlindung di bawah HAM, bahwa ini masuk pada hak asasi manusia. Mereka seolah-olah terzolimi, tersakiti, terbuli dan begitu seterusnya lah istilah mereka. Padahal harusnya juga jangan melihat minoritas saja, mereka juga harus menghargai yang mayoritas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita nanti akan jelas ketika kita bercerita tentang kisah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, kita akan semakin jelas perbuatan LGBT ini, bagaimana kisahnya, dan kepada siapa Nabi Allah Lut itu diutus, bagaimana dakwahnya Nabi Lut, bagaimana kaumnya menentang dakwah Nabi Lut, bagaimana keluarganya, dan apa pula azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Lut ini bukan hanya dijelaskan dalam Quran saja, di dalam Injil, di dalam Taurat juga dikisahkan. Tetapi perbedaannya dalam Islam, kita mengakui Lut itu satu di antara 25 nabi dan rasul. Sementara mereka ahli kitab menganggap Lut itu bukan nabi, tapi hanya rajulun saleh, orang saleh saja. Tapi kita umat Islam meyakini bahwa Lut itu seorang nabi, satu dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan kisahnya dalam Al-Quranul Karim. Nabi Lut alaihi salatu wassalam secara nasab, kita urut secara nasab dulu. Ada yang mengatakan dia adalah Lut ibnu Harun ibni Tarikh, dan Tarikh itu artinya Azar, ayahanda Ibrahim. Dan dia adalah anak saudara Ibrahim alaihi salatu wassalam, berarti jatuhnya Nabi Lut itu keponakan dari Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Atau secara lengkap Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengurut ni nasabnya sampai kepada Adam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Lut ibnu Haran, Lut putra Haran, ibnu Tarikh putra Tarikh, ibnu Nahur, ibni Sarikh, ibni Ra'u, ibni Falak, ibni Abir, dan Abir itu Nabi Hud, ibni Salih, ibni Arfakhshad, ibni Syam, ibni Nuh, ibni Lamik, ibni Mutasakhli, ibni Khanuh, ibni Idris, ibni Yarid, ibni Mahyalil, ibni Qinan, ibni Anush, ibni Shis, ibni Adam alaihi salatu wassalam. Itu nasab dari Lut sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Lalu kenapa Nabi Lut disebut Lut? Lut ini dalam bahasa kita artinya kecintaan yang bersangatan. Itu disebut Lut dalam bahasa kitanya. Jadi kenapa kemudian Lut disebut Lut? Karena dia sangat mencintai Nabi Ibrahim. Jadi dia sangat cinta dengan pamannya. Ibrahim itu kan pamannya. Karena sangat cintanya orang ini kepada Ibrahim, maka dia diberi nama Lut. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, Lut itu artinya nama asing, bukan bahasa Arab. Ya, nama bagi seorang yang diberi nama, dan dialah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Artinya walaupun secara bahasa Arab dia adalah nama yang baik, karena Lut itu diambil dari kecintaan yang bersangatan, karena mencintai Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan memang ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di negeri Kan'an, negerinya Namrud, negeri Babylon tempatnya Namrud berkuasa. Dan Babil itu disebut, Bab itu maksudnya pintu, Il itu Allah, pintu Tuhan, disebut Babil namanya. Lah saat itu Ibrahim berdakwah kepada negeri Babil, tapi tidak ada yang beriman kecuali keponakannya ini, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Makanya sejak itu Lut tidak pernah berpisah dengan Ibrahim. Ketika hijrah dari Irak ke Palestina dia ikut, ketika hijrah ke Mesir dia ikut, ketika balik lagi dari Mesir ke Palestina dia ikut, sampai akhirnya dia banyak mendapatkan pelajaran dari Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan akhirnya Allah angkat dia menjadi Nabi dan Rasul. Lah ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul itulah dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berangkat dan berdakwah di negeri Sodom. Dan ada yang mengatakan bahwa Sodom itu terletak di sebuah daerah, nama daerahnya disebut Mu'tafikah namanya. Quran sering menyebut kalimat Mu'tafikah. Di daerah Mu'tafikah ini ada satu negeri namanya Sodom. Dan Sodom ini terdiri daripada 10 daerah. Di bawah Sodom itu ada 10 daerah. Ada yang mengatakan Daum, Amur, Sobrona, Sopro, Dauma, dan begitu seterusnya. Pokoknya di bawah kekuasaan Sodom itu ada 10 daerah. Lah Sodom inilah yang paling parah dari 10 daerah yang diutus Nabi Allah Lut ke situ. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebut kisah Nabi Lut ini di 27 dalam Al-Quran, 27 tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 79 sampai 84. Kemudian surah Hud dari ayat 69 sampai ke 83. Kemudian surah Al-Hijr ayat 57 sampai 77. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175. Kemudian dalam suratul Naml ayat 54 sampai 58. Kemudian surah Al-Ankabut dari ayat 26 sampai 35. Kemudian surah As-Saffat ayat 133 sampai 138. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 33 sampai 40. Kemudian juga disebutkan dalam surah At-Taubah, Al-Furqan, Al-Anbiya, Adz-Dzariyat, Ibrahim, An-Najm,
dan juga disebutkan dalam surah At-Tahrim secara tersirat. Kemudian Al-An'am, Al-Hajj, Shad dan Qaf dan begitu seterusnya. Intinya bahwa banyaknya penyebutan kisah Nabi Lut dalam Al-Quran sampai disebut 27 tempat dalam Quran ini. Memang kisah ini layak untuk disimak, layak untuk disimak, direnungkan, kemudian dipetik pelajarannya. Karena Al-Quran itu bukan kitab sejarah, bukan mendengarkan oh enak kisahnya kemudian ngantuk kemudian tidur. Enggak. Quran itu kitab hidayah. Setelah mendengar kisah, ambil ibrah di dalamnya. Karena kebanyakan orang itu kalau mendengar qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi itu ya hanya dijadikan dongeng saja. Saya suka mendengarkan kisah para nabi katanya untuk dongeng tidur. Habis dengerin belum selesai kisahnya dah ngorok dia. Awalnya dia yang mendengarkan YouTube, terakhir YouTube pula dengar dia. Ya. Bukan begitu. Quran itu kitab hidayah. Ya, dengarkan kisahnya, ambil petikan-petikan ibrahnya, amalkan. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari 10 negeri Sodom itu adalah negeri yang paling subur. Dijelaskan negeri Sodom itu negeri yang paling subur, negeri yang paling maju secara ekonomi, dan penduduknya pada awalnya orang-orang baik. Mereka orang-orang baik negeri Sodom itu, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang bersyukur dan begitu seterusnya. Sehingga kemudian Allah limpahkan rizkinya kepada mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala satu hari kemudian berusaha menguji negeri Sodom ini. Terjadi paceklik hebat, kekeringan di mana-mana, sehingga yang tadinya negeri Sodom itu bisa mensuplai dengan hasilnya ke negeri-negeri yang dekat, dijual ke negeri-negeri yang dekat. Akhirnya mereka tidak bisa mensuplai daerah-daerah lain, untuk mencukupi negerinya sendiri kesulitan. Dari sinilah kemudian terjadi banyak kriminal, karena kemiskinan itu kan mengundang kriminal. Mulailah kemudian banyak dari negeri-negeri luar itu datang ke Sodom mencuri buah-buahan, ya, mencuri biji-bijian untuk mereka makan, karena memang negeri itu subur. Tapi ketika kemudian paceklik hebat, mereka untuk kebutuhan mereka saja tidak cukup. Akhirnya banyak pencurian yang datang dari negeri-negeri yang lain ke Sodom hanya untuk mencuri. Dari situlah mempersulit negeri Sodom untuk mengatasi para kriminal itu. Dari sinilah syaitan datang. Syaitan datang mulai menggoda orang-orang di negeri Sodom itu. Kemudian menjelma manusia dan memberikan was-was kepada mereka, dan mengatakan kepada mereka supaya jangan terjadi kriminal, tangkap saja mereka itu, kemudian hukum, supaya mendapatkan efek jera katanya. Tangkap, kemudian kamu ancam supaya mereka akan engkau sodomi, dan suruh membayar denda 4 dirham. Ya. Akhirnya kemudian dengan aturan seperti itu, mulailah kemudian ketakutan orang-orang yang datang ke negeri Sodom untuk melakukan pencurian itu. Rupanya syaitan sudah merencanakan itu. Kemudian dia menjelma laki-laki yang sangat tampan dari negeri lain, pura-pura menjadi pencuri. Ditangkap oleh salah satu pemilik kebun itu. Sebagaimana yang sudah disepakati, hukumannya apa? Harus disodomi, kemudian membayar 4 dirham. Akhirnya kemudian betul-betul dilakukan. Maksudnya pada awalnya supaya mendapatkan efek jerah gitu saja. Tapi syaitan memang sudah berusaha untuk menyebarkan penyakit homo ini, malah kemudian keenakan. Akhirnya kemudian merambat dari satu orang ke orang lainnya, terus sampai akhirnya menyebarlah penyakit ini negeri Sodom tuh. Berhasil syaitan itu. Akhirnya lambat laun laki-lakinya mulai tidak suka dengan perempuan. Laki-lakinya sudah tidak mau suka dengan perempuan karena sudah terasuki oleh syaitan. Dari sini kita tahu bahwa penyakit homoseksual ini datang dari mana? Dari syaitan.
Karena ada orang yang mengatakan itu genetik atau apa istilahnya, ini sudah takdir katanya, ini tidak bisa disembuhkan, kalau takdirnya sembuh nanti sembuh. Dari mana? Tadi saya sudah katakan Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, laki-laki suka perempuan dan sebaliknya. Makanya lihat nikmat di sorga bagi laki-laki apa? Bidadari. Sekarang kalau seandainya homoseksual ini, orang yang suka laki-laki masuk sorga ini, dikasih bidadari mau enggak? Nikmat di dalam Quran itu loh, nikmat sorga itu laki-laki itu dapat bidadari. Di sorga enggak ada laki-laki suka laki-laki, karena semua Al-Quran menjelaskan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maaf ya, kadang-kadang kalau kita melihat hewan saja, hewan loh ya, sekelas ayam ataupun kambing ya, mereka kalau kawin ya sesama jenis mereka, sesama ya laki-laki dengan perempuan baru punya keturunan kan begitu. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian manusia itu kal an'am, seperti binatang, balhum adhal, bahkan mereka lebih parah dibandingkan binatang, lebih parah dibandingkan binatang. Jadi ini penyelisihan fitrah sebenarnya. Makanya kemudian kalau bisa orang-orang yang seperti ini disembuhkan, ya bisa dengan cara diruqyah atau ke psikiater atau apa kan begitu. Insya Allah setiap penyakit itu ada obatnya, karena Allah menurunkan penyakit itu pasti menurunkan juga obatnya. Tidak ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, ada obatnya itu. Bahkan pengakuan dokter-dokter hebat itu, mereka sudah mengatakan kok banyak yang sembuh, kok banyak yang sembuh dari penyakit ini, asal ada kemampuan yang kuat dari pelakunya dan dia betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan dapat bimbingan agama yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lanjut kisah bahwa akhirnya setelah lama sekali mulailah mereka berani sampai terang-terangan. Nanti dijelaskan dalam ayat itu, dalam Quran itu, bagaimana mereka melakukan homoseksual itu terang-terangan. Terang-terangan. Yang awalnya sembunyi-sembunyi jadi terang-terangan. Pertanyaannya pun, ini kan berlaku lama nih perbuatan homoseksual ini. Nah, kalau seandainya kemudian laki-laki menikah dengan laki-laki, mereka tidak suka dengan perempuan, kapan mereka punya keturunan? Sampai kiamat pun tidak akan punya keturunan. Coba saja, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, mau dia masih muda atau sudah tua, nggak akan punya kehamilan. Dari situ habislah manusia kan begitu. Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana nasib perempuan negeri Sodom itu. Walaupun ada sebagian asar yang menjelaskan, jadi ketika laki-laki ini sudah suka laki-laki ini, setan akhirnya menjelma perempuan yang sangat cantik, kemudian menggoda perempuan-perempuan Sodom dan mengatakan, lihat, suami-suami kita sudah tidak suka kita lagi katanya. Kalau mereka bisa melakukan sesama mereka, kenapa kita tidak bisa melakukan sesama kita? Akhirnya terjadilah lesbi tadi. Jadi sejarah homoseksual dengan lesbi itu dua-duanya adalah terjadi sejak zaman purbakala, zaman negeri Sodom, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Allah Lut diutus ke negeri itu. Jadi ini bukan perkara baru, ini sudah lama, dan ini sangat dikutuk dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti saya katakan tadi, perjanjian lama Taurat juga mengutuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian yang laki-lakinya suka dengan laki-laki, perempuannya suka dengan perempuan, lebih daripada itu, mulailah kemudian mereka melakukan kriminal dengan cara menjadi perompak. Mereka menjadi perompak jadinya. Jadi lihat, berawal dari penyimpangan seksual kemudian melahirkan keturunan, banyak kriminal tuh. Banyak kriminal, pemerkosaan, kemudian juga perampokan. Bahkan mereka sudah hilang urat malunya, sampai dijelaskan bahwa kalau mereka itu sedang kumpul-kumpul sesama mereka, kemudian salah seorang di antara mereka umpamanya mengeluarkan angin, dzurot bahasa Arabnya, bahasa kitanya kentut yang ada ledakan, itu namanya dzurot. Itu tertawa semuanya. Dan Islam menganggap ini tidak berakhlak. Jadi kalau
Di antara kita lagi kumpul-kumpul kok ada kentut meledak, ini perbuatan kaum Sodom nih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Ustaz, tapi saya kan sudah permisi ya katanya. Apa pula dengan permisi? Larilah ke sana. Kalau pas lari kemudian meledak dulu, itu sudah lain lagi cerita kan itu. Tetapi bagaimana akhlak mereka sudah hilang. Bayangkan, berawal dari homoseksual kemudian lesbi, menghilangkan akhlak, tidak punya rasa malu lagi. Ma'asyiral muslimin, ketika manusia sudah hancur-hancuran seperti inilah akhlaknya, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus ke negeri yang sudah rusak itu seorang nabi yang disebut di dalam Al-Quran Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Allah gambarkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 166, kadzabat qaumu Lutinil mursalin, telah mendustakan kaum Lut para rasul. Kenapa para rasul? Bukankah yang diutus cuma satu rasul saja ke negeri Sodom? Kenapa Al-Quran menyebut para rasul? Kan cuma satu yang diutus ke negeri rasul itu. Harusnya apa? Kadzabat qaumu Lutin mursal, gitu saja, jangan mursalin. Ini jamak namanya. Kata para ulama tafsir mengatakan, kenapa Al-Quran membahasakan al-mursalin, telah mendustakan kaum Lut para rasul? Karena siapapun yang mendustakan walaupun dia satu rasul, berarti dia telah mendustakan semua rasul. Satu saja anda dustakan rasul itu, berarti semua rasul anda dustakan. Sama dengan Quran, satu ayat kita ingkari, satu Quran lah kita ingkari. Makanya membahasakan mursalin dalam ayat yang lain bin nuzur, pemberi peringatan-peringatan, padahal cuma satu yang beri peringatan. Ya. Kemudian Allah mengatakan idz qala lahum akhuhum, ketika saudara mereka Lut alaihi salatu wassalam, Lutun mengatakan ala tattakun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun. Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan Allah yang diutus kepada kalian, maka bertakwalah kalian kepada Allah, taatilah perintahku. Lihat, pertama kali nasihat Nabi Lut apa? Takwa. Nasihat takwa yang pertama kali. Karena orang itu bisa baik karena takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan. Itu takwa artinya. Ketika kita berusaha kemudian menjalankan perintah, menjauhi larangan, menikmati yang dihalalkan, menjauhi yang diharamkan, maka kita akan baik hidupnya. Ini yang diinginkan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Pertama kali menasihati agar mereka bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, meyakinkan bahwa dia seorang rasul. Kemudian dia mengatakan, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku menasihati kalian, mengajak kalian kepada kebaikan itu bukan karena aku meminta upah kepada kalian. Tidak, upahku hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan memberikannya. Kemudian mulailah Lut menyinggung perbuatan mereka dan mengatakan, atatuna dzukhrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kata Nabi Lut alaihi salam, mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara kalian dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untuk kalian? Bahkan kalian orang-orang yang sangat melampaui batas. Jadi Nabi Lut alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada mereka, kenapa kalian suka sesama jenis? Ini menyalahi fitrah, ini penyimpangan seksual. Kalian tinggalkan pula istri-istri kalian yang sudah jelas-jelas Allah ciptakan untuk kalian. Lihat Nabi Adam, ketika dia bersendirian, walaupun sorga itulah senikmat apapun yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak bisa. Adam ketakutan karena hidup sendiri. Tiba-tiba kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwa Adam itu ketakutan. Saat Adam tidur, diambillah tulang rusuk yang paling atas, yang dekat dengan jantung, paling bengkok. Disitulah Allah ciptakan Hawa.
dan Hawa itu jenis perempuan, bukan laki-laki. Bukan kemudian setelah Adam kemudian terbangun ada kawannya pula laki-laki. Tidak, dia ciptakan Hawa. Kenapa? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin mengembangbiakkan manusia. Karena Allah katakan di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di permukaan bumi seorang khalifah. Apa makna khalifah itu? Yakhlufu ba'duhu ba'dah. Makhluk yang bergenerasi itu disebut khalifah. Makhluk yang berketurunan itu disebut khalifah. Jadi Allah menghendaki manusia itu berketurunan, bergenerasi. Nah sekarang kalau laki-laki dengan laki-laki, macam mana akan bergenerasi? Bahkan saya mendengar satu YouTube itu, ada seorang pendeta, Masya Allah, dia sampai mengatakan bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam katanya. Coba kalau kayak Amerika katanya, yang mayoritas Nasrani, dia bilang begitu. Saya ngutip perkataan dia saja. Ya, tentu Indonesia ini sudah jadi LGBT semua. Karena salah satu yang melegalkan LGBT secara nasional itu salah satunya negeri Amerika sana. Itu secara nasional. Ada 4 negara yang memang betul-betul dilegalkan secara nasional, sah secara hukum menurut negara mereka, dan sebagian negara yang lain mungkin putusan pengadilan. Tapi pendeta ini mengatakan kalau seandainya katanya Indonesia ini bukan mayoritas Islam, sudah habis seperti negeri barat mungkin. Tidak ada, orang pasti akan tersebar penyakit ini katanya. Dari sini ada pengakuan bahwa hanya Islam yang mempertahankan bahwa penyakit itu adalah penyakit dan itu berbahaya. Dan itu harus diingatkan kan itu ya. Karena ini mengundang azab Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap remeh. Makanya Nabi SAW ketika berbicara dengan orang-orang Ansar, apa kata Rasul? Ya ma'syarul Ansar, kata Rasul, khamsun idzabtulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun, kata Rasul. Hei orang-orang Ansar, hati-hati dengan 5 perkara, kata Rasul. Jangan sampai menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, kata Rasul. Jangan sampai menimpa kalian. Salah satunya kata Rasul apa? Idza dhaharatil fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madaw. Perkataan Nabi ini. Kata Nabi SAW, apabila sudah tersebar al-fahisha. Sebagian para ulama tafsir mengatakan fahisha ini artinya perzinahan, termasuk di dalamnya homoseksual, lesbi, biseksual, ya, itu masuk di dalamnya tuh. Kemudian terang-terangan. Dan sekarang di negeri kita ini sudah terang-terangan. Bahkan ada tempat mangkalnya. Antum mau cari apa? Banci kaleng atau apa tuh? Mari ya. Gitu. Itu ada tempatnya. Sekarang baik offline atau online malah sekarangnya. Offline jelas tempatnya, online tinggal call saja, datang dia. Ya. Na'udzubillah, terang-terangan. Bahkan sebagian tempat ini dilegalkan pula. Dan saya pernah menyaksikan begitu. Saya pernah ngaji di Puskopkar itu subuh-subuh. Ya, kan ada setiap Jumat sama Sabtu, memang subuh pada subuh saya ngaji di sana. Berangkat 3:30 dari rumah tuh. Karena masih ngantuk berat. Jadi depan rumah sakit Tumbung Patimah tuh, kalau ngantuk di jam 4 tuh. Jadi takut bahaya, jadi saya tertidur sebentar lah. Ya, minggir sebentar, tertidur. Diketuk pula lah itu kaca mobil tuh. Bang katanya kan. Saya pikir mau apa? Jadi saya buka kaca, rupanya bencong. Langsung saya tancap gas, Pak. Hilang ngantuknya. Asli hilang ngantuknya tuh. Jadi kalau lewat situ tuh saya tancap gas saja itu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan saya lihat banyak pula kawan-kawannya di situ tuh. La haula wala quwata. Itu sudah mendekati subuh, ada qiraah lagi tuh. Bisa gentayangan waktu azan tuh orang tuh. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Nabi Lut berusaha kemudian mendakwai mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah yang lain, surah Al-A'raf ayat 82, Allah mengatakan, wa lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Afwan, tadi hadis tadi Nabi SAW belum saya jelaskan. Jadi Nabi SAW mengatakan, apabila fahisyah termasuk juga homoseksual, lesbian yang lainnya sudah terang-terangan, apa kata Nabi SAW di ujung hadis? Kecuali akan disebarkan kepada kalian penyakit taun atau penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman dulu dan ada di zaman sekarang. Bahkan ada penelitian timbulnya HIV AIDS itu sebagian besar dari perbuatan penyimpangan seksual ini. Salah satunya homoseksual. Itu paling besar penyebaran penyakit ini. Dan tidak bisa diingkari. Dan sampai hari ini belum ada obatnya. Makanya sering saya istilahkan, sampai-sampai para profesor, orang-orang cerdas, cendekiawan, cerdik, pandai, mereka sampai berkumpul untuk mencari obat penyakit AIDS ini. Sampai hari ini konon katanya belum ditemukan obatnya. Dan saya katakan, buat apa juga mereka melakukan perkumpulan seperti itu untuk mencari obatnya? Karena solusinya bukan mencari obat, solusinya hentikan perbuatan itu. Sadar, bertobat, nanti hilang tuh penyakit itu. Tapi kalau seandainya penyakit itu semakin marak di mana-mana, walaupun seandainya ditemukan obatnya, pasti Allah akan kirim lagi tentaranya yang mungkin lebih parah dibandingkan penyakit AIDS. Karena yang dilawan itu bukan penyakit, yang dilawan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menang melawan Allah Azza wa Jalla? Ya. Allah itu sudah buat aturan, di mana aturan itu sudah jelas dalam Al-Quranul Karim tentang laki-laki dan perempuan saja ada aturan, tidak bisa berzina begitu saja, harus ada pernikahan. Apalagi ini yang homoseksual, lesbi ini akan, Masya Allah kan. Sampai ada seorang yang ngomong tuh, ya saya kutip aja di media itu. Coba kalau seandainya kambing laki-laki suka dengan kambing laki-laki itu, maka selamanya kita tidak akan makan kambing katanya. Karena tidak akan menurunkan keturunan. Karena lama-lama kambing tua-tua mati, nggak ada anak-anaknya lagi. Ya. Artinya kalau laki-laki suka laki-laki, macam mana keturunannya? Habislah negeri ini, nggak ada lagi penerusnya. Dan orang itu akan tua dan akan mati masalahnya. Lah dari sini ma'asyiral muslimin, Nabi SAW sangat tegas dalam masalah ini. Kurang apa lagi Nabi setegas ini, akan tersebar penyakit. Ya. Kemudian di sini Nabi Lut alaihi salatu wasallam mengatakan, "Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin?" Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan siapapun di dunia ini? Menunjukkan bahwa perbuatan ini pertama kali atau perdana adalah dilakukan oleh kaum Sodom. Baru kemudian kaum-kaum setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sunnatud dakwah, tidak semua para nabi diterima dakwahnya. Tidak semua para nabi diterima dakwahnya. Yang lebih parah lagi, mereka mulai mengejek Nabi Lut. Ketika mereka didakwai Nabi Lut, diajak kepada tauhid, kepada ketakwaan, kepada akhlakul karimah dan begitu seterusnya, malah mereka mengejek Nabi Lut alaihi salatu wasallam dan mengatakan, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innakum unasun yatatahharun. Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah si Lut dan keluarganya itu dari kotamu ini, sesungguhnya mereka orang-orang yang sok suci saja katanya. Bayangkan. Jadi di sini ada satu faedah ikhwan. Sekarang saja mereka masih minoritas, tidak banyak jumlah mereka dibandingkan yang normal seksualnya kan. Mereka tidak banyak jumlahnya dibandingkan yang normal, ya. Tetapi mereka saja sudah berani
melawan kan gitu ya, menyuarakan, mempropagandakan dan begitu seterusnya. Bisa kita bayangkan kalau seandainya mereka yang mayoritas, kita pula minoritas. Seandainya nih, kita berandai-andai, kalau seandainya mereka itu mayoritas, kita pula minoritas, kira-kira apa yang mereka akan lakukan kepada kita? Sekarang kita yang mayoritas, yang normal kan, mereka tidak normal seknya. Itu pun kita disuruh untuk merangkul mereka, menyayangi mereka, mengakui mereka dan begitu seterusnya. Padahal harusnya kita berusaha mengobati mereka, berusaha untuk menasihati mereka, mengarahkan mereka ke agama kan itu. Bukan hanya sekedar akui mereka kalau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Coba bayangkan di sini gambarannya nih. Karena negeri Sodom itu mayoritas, memang mereka mayoritasnya LGBT. Sementara Lut ini yang beriman hanya dia dan keluarganya saja, itu pun hanya anak-anak putrinya saja, istrinya tidak. Istrinya justru bertentangan dengan akidahnya Nabi Lut. Bahkan Allah mempermisalkan bagi wanita-wanita kafir, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta min ibadina salihaini fa khanatahuma. Allah memberikan permisalan dua wanita kufur, kata Allah. Pertama istri Nuh dan yang kedua istri Lut. Dua-duanya berkhianat. Yang dimaksud berkhianat, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bukan berselingkuh, tidak. Tidak mungkin seorang nabi punya istri berselingkuh, bukan itu. Maksudnya berkhianat di sini kalau istri Nuh, kalau turun wahyu kepada Nabi Nuh sebelum kaumnya mengatakan gila, dia sudah mengatakan suaminya gila. Ya, gila suami saya itu katanya. Sebelum kaumnya mengatakan gila, istrinya Nuh sudah mengatakan itu gila. Tapi kalau istri Nabi Lut ini, dia bekerja sama dengan kaum LGBT. Jadi kalau ada tamu-tamu datang kepada rumahnya Lut alaihi salam, maka dia akan membakar satu kayu bakar, nanti asapnya membumbung, datanglah itu preman-preman dari pasar itu, kemudian menculik tamu itu dan memperkosanya. Laki-laki memperkosa laki-laki. Itu di zaman itu. Jadi Lut sendiri istrinya tidak beriman masalahnya, dan kufur kepada suaminya. Jadi hanya sedikit yang beriman gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian Lut hanya minoritas, hanya dia dan keluarganya saja, sementara kaum Sodom mayoritas mereka LGBT, lihat akibatnya. Akhriju, kata Allah, akhrijuhum min qaryatikum, usir saja si Lut itu dan para pengikutnya. Innahum qaumun yatatahharun, mereka kaum yang sok suci. Tuh, kalau mereka mayoritas, kita minoritas, boleh jadi kita akan ditekan oleh mereka kan? Ini nas Quran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan lebih daripada itu, kaum Sodom pula nantang dengan mengatakan dalam ayat surah Al-Ankabut ayat 28, 29, fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillah in kunta minas sadiqin. Dan tidaklah jawaban mereka mengatakan datangkan kepada kami azab, katanya, jika engkau termasuk orang-orang yang benar, katanya. Ada juga pernyataan, ada sebagian orang yang mengatakan, ya kalau kami memang ini salah, datang azab Allah subhanahu wa ta'ala, kok kami tidak diazab, katanya. Katanya, lihat kaum Sodom itu mereka diazab karena nantang turun azab, katanya. Karena perbuatan kami mereka diazab. Kami ya alhamdulillah sehat, katanya, kerja, umur saya panjang, begitu seterusnya, tak ada pula azab kepada kami. Ingat, salah satu rahmat diutusnya Nabi SAW apa? Kepada orang-orang mujrim, bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun, bahwa diutusnya Nabi SAW membawa rahmat bagi mereka. Salah satu rahmatnya adalah Allah tidak mengazab umat Islam seperti mengadab umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya menentang para nabi, habis. Lihat kaum Samud habis, kaum Ad habis, kaum Nuh habis, kaum Sodom habis. Tapi dengan diutusnya Nabi SAW, hatta orang kafir sekalipun tidak diadab seperti azab umat-umat terdahulu. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu karena bentuk rahmatnya Allah kepada mereka, karena diutusnya Nabi SAW.
Tapi bukan berarti ketika tidak datang azab kepada mereka kemudian dibenarkan perbuatan itu. Boleh saja Allah itu sedang mempersiapkan sebuah azab, karena Allah yang mengatakan falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ini Allah yang mengatakan ketika mereka lupa dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, tatkala mereka sedang bahagia-bahagianya dengan pemberian Allah, padahal itu istidraj bagi mereka, tiba-tiba datang azab kepada mereka. Tidak tahu penyakit ini salah satu azab juga kok. Bahkan saya itu ada murid saya cerita murid saya tidak sebutkan namanya, ya. Jadi dia punya kawan, masih awam, orang awam, punya kawan gitu ya. Jadi pekerjanya ya maaf ya macam ya pelacur lah kalau istilah perempuan gitu ya. Dia melacur juga ya ini lesbi ini homo ini. Sudah jelas-jelas dia sudah berapa tahun itu akhirnya terkena penyakit kelamin. Bolak-balik dia datang ke dokter karena malu, dia rasa-rasain aja. Sudah sakit parah juga, akhirnya dia tetap mangkal. Malam itu dia mangkal, besoknya pula meninggal. Kemudian diotopsi, ya rupanya karena penyakit kelamin. Dia tidak mau ngecek karena malu gitu ya. Dia hanya datang ke dokter itu tidak ngecek, hanya nanya-nanya saja ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, boleh jadi itu sebuah kutukan Allah Azza wa Jalla, azab yang kita tidak tahu. Apa menunggu kemudian terkena penyakit parah kemudian diponis tidak akan lama hidupnya kemudian baru bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Iya kalau sempat bertobat, kalau tidak. Lah dari sini lihat bagaimana kemudian mereka meminta azab kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan mereka. Allah utus 3 malaikat dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Kemudian bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kan beda tempat, Ibrahim di Palestina, dia di Sodom ya. Bertamu dulu kepada Ibrahim karena ingin menghabarkan kehamilan Siti Sarah akan lahir seorang anak Ibrahim yang kedua setelah Ismail, Ishak, dan akan lahir dari Ishak ini cucunya Yakub. Setelah itu kemudian 3 malaikat yang menjelma manusia ini memberitahu bahwa dia akan mengazab negeri Sodom. Awalnya Ibrahim ini membantah, tidak, maksudnya masih memberikan kesempatan, di sana ada Lut, ada begini-begini. Tetapi kemudian 3 malaikat meyakinkan ini perintah Allah dan Lut akan diselamatkan. Akhirnya berangkatlah kemudian mereka kepada negeri Sodom itu. Ketika sampai negeri Sodom, kan Nabi Lut ini upaya untuk supaya jangan banyak kriminal, terkadang dia utus putri-putrinya untuk menjaga di perbatasan tuh. Jadi kalau ada tamu laki-laki dan dia normal, disuruh jangan masuk, nanti bahaya, jangan masuk nanti bahaya ya. Jadi putrinya jadi mata-mata. Sekali ada pula 3 anak muda, tampan, bagus, cakep, ganteng, maco gitu ya. Datang pula kata anak perempuannya, jangan masuk. Dia mengatakan saya ingin bertamu kepada Nabi Allah Lut katanya. Tapi anak wanitanya terus mengatakan jangan masuk. Tapi akhirnya memaksa masuk pula kemudian dan bertamu kepada rumahnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyiati qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzun fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Jadi ketika sudah berjumpa dan bertamu di rumah Lut, istrinya kan berkhianat. Nampak ada 3 laki-laki ganteng, dan dia sudah kerjasama dengan kaum Sodom, dibakarnya kayu. Kemudian nampaklah ngepul ke atas, preman-preman pasar ini datanglah ngepung rumah itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Hud 78, dan datanglah kepadanya kaumnya dengan tergesa-gesa, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian mereka berusaha mendobrak
pintu rumah Lut. Lut berusaha untuk menahan, tapi juga karena banyaknya akhirnya terdobrak pula. Maka Lut mengatakan, hei kaumku, kalau kalian mau, inilah putri-putriku. Ada yang mengatakan ini putri-putriku, maksudnya bukan hanya putri-putrinya dia, maksudnya banyaklah wanita-wanita yang mereka nganggur. Kenapa kalian tidak menikahi wanita-wanita itu? Makanya dia mengatakan, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Mana akal kalian? Dari sini menunjukkan bahwa Lut seolah-olah mengatakan orang yang punya penyimpangan seksual itu akalnya hilang. Karena Lut mengatakan, tidakkah berakal kalian? Begitu maksudnya. Maknanya orang yang punya penyimpangan itu nggak ada akal gitu loh. Kalau kita melihat mafhum dari perkataan Nabi Lut di sini. Ya. Tapi apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka la ta'lam ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya kami telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Maka Lut akhirnya meminta maaf kepada tamu-tamunya dan mengatakan, qala law anna libikum quwwah au awi ila ruknin syadid, seandainya aku ada kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada kabilah yang kuat, tentu aku akan lakukan melindungi kalian. Ini terlalu banyak masalahnya. Akhirnya kemudian 3 orang ini baru ngaku kalau dia malaikat. Karena Lut kan nggak tahu awalnya kalau dia malaikat. Baru mereka ngaku dan mengatakan, qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Para utusan malaikat itu mengatakan, hei Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka tepat di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Dari sini kita tahu bahwa rata-rata azab Allah itu, kalau Allah timpakan di saat manusia sedang nyenyak tidur, artinya sudah dekat-dekat subuh gitu kan. Dan kita lihat rata-rata musibah di Indonesia kan, rata-rata kan malam, jarang siang. Entah tsunami, entah gempa, entah apa saja, kebanyakan itu di malam hari, saat manusia sedang terlena tidur. Dari sini kita katakan, jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Jangan pernah merasa aman dari makar Allah, karena orang yang merasa aman dari makar Allah itu orang-orang zalim. Ya. Kemudian Lut pun segera meninggalkan rumah itu di waktu subuh. Dan tadi malaikat mengatakan jangan melihat ke belakang. Jadi ketika kemudian Lut keluar dari pintu belakang bersama istrinya, kemudian malaikat ini, ada yang mengatakan yang keluar itu Jibril, walaupun memang tidak ada nas secara Quran ataupun hadis bahwa salah satu di antara 3 malaikat itu adalah Jibril, tetapi ada perkataan Imam Mujahid yang dinukilkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata Imam Mujahid, akhadha Jibrilu qauma Lutin min sarhihim wa daurihim hamalahum bimawashihim wa amti'atihim wa rafa'ahum hatta sami'a ahlus sama' nubaha kilabihim thumma aqfa'ahum wa qala wa kana hamalahum ala khawafi janahihil ayman. Jadi kata Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Mujahid, jadi yang keluar itu Jibril. Tiba-tiba Jibril berbentuk asli, berubah bentuk tuh, dihempaskan sayapnya, keluar mata-matanya. Itu azab pertama itu. Dan ini hanya berlaku kepada orang yang mengepung rumah Lut, keluar matanya, sehingga mereka buta, tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Setelah Lut jauh gitu dan istrinya dibiarkan, maka kata Imam Ibnu Katsir, perkataan Mujahid ini, maka dengan sayap
satu sayap kanannya malaikat Jibril ini menembuskan ke langit, kemudian mengangkat negeri Sodom itu, semua terangkat, baik rumah-rumahnya, baik binatang-binatangnya, baik barang-barangnya, semua terangkat ke langit, sampai katanya Ibnu Katsir, hatta sami'a ahlus sama, sampai penduduk langit mendengar nubah kilabihin, teriakan anjing-anjing mereka. Jadi binatang-binatang yang terangkat itu berteriak semua tuh di atas langit itu. Baru setelah itu kemudian dihujani meteor. Baru setelah itu kemudian ditumpahkan kembali ke bumi. Jadilah kemudian laut mati yang kita kenal hari ini. Disebut laut mati karena kadar garamnya yang sangat dahsyat sehingga tidak ada ikan yang hidup di situ. Masalahnya laut Petra atau laut merah itu yang kita kenal, laut mati, itu dijadikan tempat wisatawan pula. Mandi lumpur pula di situ. Padahal Nabi SAW dengan tegas bahwa kita tidak boleh melewati tempat yang diazab kecuali harus menangis. Apa kata Nabi? La tadkhulu ala haula'il mu'adzabina illa an takunu bakin. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab kecuali harus menangis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, walaupun teksnya sabda Nabi ini adalah ketika melewati negeri bekas-bekas puing-puing negeri Samud, tetapi hadis ini umum, ibrahnya sampai kepada kaum Lut yang diazab. Ya, kita harus menangis, malah enak-enakan pula di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa setelah Allah menurunkan azabnya, berarti perbuatan itu sangat dicela dan dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu perbuatan baik, kenapa kemudian turun azab kepada mereka? Kalau itu hanya normal-normal saja, sebagaimana pengakuan orang-orang yang terkena penyakit itu, ini kan hanya ya kelainan, ini sudah hukum alam dan begitu seterusnya. Ya, tidak, ini bukan hukum alam, ini menyalahi fitrah. Ini penyakit harus disembuhkan. Ya, harus disembuhkan dan harus diberitahu bahwa ini adalah sesuatu yang terlarang dalam semua agama sekalipun. Semua agama, bukan Islam saja. Ya, semua agama melarangnya, kecuali mungkin oknum lah kan gitu. Itu lain ceritanya. Mungkin kan ada kepentingan, ya. Tapi yang jelas bahwa saking dahsyatnya bicara soal liwat ini, sampai-sampai kemudian para ulama itu mereka berselisih tentang macam mana cara hukuman secara hadnya, hududnya. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, pendapat Imam Qasim ibn Ibrahim dan juga yang lainnya mengatakan anna haddahu al-qatlu, bahwa hukumannya dibunuh, walau kana bikran, walaupun masih gadis, sawa'un kana fa'ilan aw maf'ulan bi, baik pelaku ataupun objek pelakunya, sampai disuruh dibunuh. Bahkan mengambil dalil dari firman Allah azza wa sabda Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bi. Apabila kalian mendapati perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku dan objek pelakunya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumannya di bawah, diangkat ke tempat yang tinggi sekali, kemudian dilempar di tempat tinggi itu. Berdasarkan nas Quran bahwa ketika Jibril mengangkat kaum Sodom kan di atas ke langit itu sayapnya. Dari sini para ulama beristimbat bawa orang ini ke atas, kemudian dihempaskan ke bawah, sebagaimana Jibril membawa negeri Sodom kemudian dihempaskan. Nah, seperti itu. Bahkan sebagian para ulama bukan hanya sekedar dihempaskan, tapi dilempari batu lagi. Dan itu tidak berlaku seperti hukuman zina. Kalau hukuman zina dirajam itu bagi yang sudah menikah. Kalau belum menikah kan dicambuk saja. Tapi kalau liwat ini, maka baik dia sudah menikah ataupun belum menikah, semua sama hukumannya, karena dahsyatnya perbuatan ini. Tapi tentu yang melakukan ini adalah pemerintah, bukan main hakim sendiri, bukan main tangkap wari di angkat ke mana Jabal Uhud. Bukan begitu. Ini pemerintah setelah lewat pengadilan tentunya kan. Ini masalah hudud ini adalah pemerintah yang menegakkan, bukan kita. Ini kan kita menceritakan hukum fikih,
Bahkan yang lebih parah lagi adalah pendapat yang ketiga, pendapat dari kalangan sahabat seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bukan dilempar dari ketinggian, bukan pula dirajam, tetapi dibakar dengan api, ya. Jadi al-harqu binnar katanya. Sampai pendapat Abu Bakar mengatakan dibakar pula dengan api pula. Ya, tapi tentu pendapat ini banyak diingkari, ya. Karena waktu Abu Bakar membuat hukuman bakar kepada orang-orang yang tidak bayar zakat saja, salah satu yang tidak setuju adalah Abdullah bin Abbas dan mengatakan, kalau aku berkedudukan di tempatnya Abu Bakar, aku tidak akan membakar, tapi aku akan membunuh mereka. Tetapi karena itu kan kewenangan pemimpin, ya, khalifah gitu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan karena tidak layak membunuh dengan api kecuali Rabb, pemilik api. Itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi apapun hukuman yang disebutkan oleh para ulama, saya hanya menukil saja. Begitu beratnya para ulama memandang perbuatan ini, menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar. Dosa besar. Makanya Imam Zahabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, salah satunya adalah al-liwat, perbuatan homoseksual. Ini dosa, dan setiap dosa itu pasti melahirkan madarat, ya. Sebagaimana setiap perintah itu pasti melahirkan kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya masih banyak pembahasan tapi juga waktu. Insyaallah kita sambung lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.